Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usini bi taqwallah fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Majah an Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sanawat haddu'at sayati 'ala an-nas sanawat haddu'at as-sadiqu fahuwal kadhib wa yukadzibu fahuwa sadiq wa yu'minu fahuwal kha'in wa yuhawwinu fahuwal aman wa yantiqu fiha bi raibidah wa qila ma raibidah ya Rasulullah ar-raibidah wa ar-rajul at-tafihun bi amri ummah. Ibnu Majah nomor hadis 4026. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada kemuliaan dan eloknya sebuah peradaban kecuali kemuliaan dan eloknya peradaban sebuah negeri itu didasari atas ketaatan dan berlakunya hukum Allah. Tidak ada satupun peradaban di muka bumi ini yang berjalan panjang dan dikenang dalam bentangan sejarah dengan tinta emas kecuali peradaban itu telah menegakkan hukum Allah. Wallahi tidak ada satupun peradaban yang dibuat manusia itu dapat bertahan lama, langgeng, kecuali peradaban yang Allah telah atur. Ya ikhwani rahimani rahimakumullah, hari ini kita betul-betul hidup di tengah balada zaman, di penghujung zaman yang penuh dengan fitnah. Suka atau tidak suka, antum hari ini disogohkan dengan sogohan yang sungguh luar biasa. Mungkin saja ada saudara antum, kerabat, satu akidah, atau satu nasab dengan antum yang merupakan bahagian dari ududullah, musuh-musuh Allah. Tapi paling tidak ya ikhwan, hari ini kita sudah tampak di depan mata kita, sudah benderang, terang benderang. Ainal munafik wa ainal muslim. Mana muslim yang munafik dan mana muslim yang haqqan, yang sesungguhnya. Dan di saat inilah telah hidup sekutu-sekutu Abu Jahal.
telah bangkit sekutu-sekutu Abu Lahab dalam berbagai perspektif. Kulitnya sawo matang seperti kulit ana dan antum. Bahasanya sama. Telah mengaku menjadi seorang muslim. Anak-anak mereka juga diajarkan tentang Al-Quran dan bahkan disekolahkan di sekolah-sekolah hafiz Al-Quran. Tapi sungguh Allah telah cap hatinya. Tidaklah menjadi al-muslimul mu'minul haqqa, muslim mukmin yang sesungguhnya, tapi Allah telah golongkan dia al-muslimul munafik atau muslimul fasik atau muslimul musyrik. Hanya ada 3 golongan ini, ikhwan, yang memberi warna dan merusak peradaban ini. Mari kita lihat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari naik di Jabal Kubis, antara Safa dan Marwah. Di belakang Safa dan Marwah, kalau antum haji dan umrah, tawaf, sa'i, Jabal Kubis. Gunung untuk iklan, untuk pengumuman. Nabi naik, sekarang tentu tidak ada gunungnya karena sudah dibangun istana Sultan Abdul Aziz. Ketika Nabi SAW naik di Jabal Kubis dan Nabi berkata kepada Quraisy, wahai Quraisy, kalaulah seandainya aku katakan kepada kalian di balik gunung ini akan ada musuh-musuh yang akan menyerang kota Mekah, akan menyerang kalian, akan menghancurkan, membombardir kota Mekah, apakah kalian percaya? Semua Quraisy berkata, sadaqta ya Muhammad, percaya Muhammad, karena engkau tak pernah berdusta. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di atas ubun-ubunnya, di atas genggamannya, ubun-ubun Muhammad berada, arti demi Allah bahwa Muhammad hidupnya di atas kekuasaan Allah, nyawanya di atas qadrah ketentuan Allah. Demi Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku adalah Rasul. Mendengar kalimat itu, semua orang Quraisy terhenyak dan orang yang pertama sekali menghentakkan kalimat, menghardik, mencaci, mencerca, menghina Nabi adalah darah dagingnya sendiri. Paman Nabi, paman yang menyayangi Nabi kecil. Ketika Nabi kecil, di mana ayah dan ibunya tidak ada, selalu berada di pundaknya, dibawa ke pasar dan diiklankan, diumumkan, hadal waladil, ini anakku yang kusayang. Dan bahkan istrinya Ummu Jamilah juga menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menjadi Rasul dan mengumumkan tentang al-haq, ana Rasulullah, kata Nabi SAW, pamannya sendiri yang mencerca dan berkata, tabbat lak ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, adakah kau bermaksud mengumpulkan kami untuk mendengarkan hujahmu? Sungguh celaka engkau ya Muhammad. Kalimat tabbat lak diungkapkan oleh darah daging Nabi SAW, paman Nabi SAW, dan Allah abadikan dalam surah Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa Tib. Sungguh yang celaka itu Abu Lahab dan istrinya, dan pasti saya selana rang zata lahab, pasti. Saudaraku, hari ini sekutu-sekutu Abu Jahal telah mulai berani angkat bicara, telah berani menyusun makar. Antum orang-orang soleh tak bisa banyak bicara. Apa yang antum lakukan? Atau apa yang antum kerjakan ketika Allah dan Rasulnya dihina? Kalau pantas untuk melakukan pembelaan, inilah saatnya. Inilah saatnya. Nabi SAW, mari lihat, benarkah boleh Islam melakukan pembelaan secara berlebihan? Nabi SAW mengingatkan kita, ketika di awal-awal, lihat, ketika di awal-awal Islam berkembang, masuklah suku Bani Hanifah. Suku Bani Hanifah adalah suku yang terpandang sebagai pembisnis. Semua barang perdagangan dari Quraisy, antar Quraisy mesti melalui perdagangan dari suku Bani Hanifah. Ketika Nabi SAW dihina oleh Quraisy, maka
ketua suku Bani Hanifah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku boikot perdagangannya?" Kata Nabi, "Sila, boikotlah." Maka diboikot perdagangan, dan betul-betul orang Quraisy bertekuk lutut dan tak sanggup melakukan boikot kepada Nabi. Dan ketika boikot dibuka, bersosialisasi pun kembali. Nabi SAW ingatkan dalam peristiwa yang sangat agung dan indah. Imam Bukhari, Abu Daud, Sunan At-Tirmizi juga mengungkapkan dan merumuskan, mengumpulkan hadis-hadis sahih tentang ini. Di zaman Nabi SAW, ada sahabat tua, buta, memiliki khadimah, pembantu yang kebetulan masih Nasrani. Khadimah ini telah melahirkan 2 anak dari sahabat buta ini, tapi masih kafir khadimah perempuan ini, dan setiap hari pekerjaannya menghina Muhammad. Setiap hari pula terus dinasihati. Sampai suatu hari, satu malam, pembantu ini menghina Rasul berlebihan, dan sahabat Nabi yang buta ini tak sanggup lagi mendengar hinaan-hinaan itu, lalu mengambil pisau menusuknya sampai tembus ke perutnya dan mengeluarkan janin. Oleh sahabat Nabi, jenazahnya diletakkan di tepi jalan di depan rumahnya. Tersebar gempar seluruh kota Madinah, sampai dengar ke telinga Nabi, dan Nabi berkata, "Selidiki siapa yang membunuh, selidiki siapa yang membunuh." Dan datang kepada Nabi SAW sahabat yang tua ini, "Ya Rasulullah, dia budak saya majikannya." Nabi berkata, "Kenapa engkau bunuh?" "Sungguh ya Rasulullah, aku tak sanggup setiap hari dan malam menghinamu, dan malam tadi adalah klimak dia menghinamu, maka aku bunuh dengan menusukkan pisau sampai janinnya terkeluar." Lihat apa jawaban Nabi. Apakah sahabat buta ini lalu dikisos, dibunuh? Lihat jawaban Nabi, dan itu dia gambarkan dalam hadis sahih Bukhari. "Asyhadu," saksikanlah, sungguh darah orang yang menghina ini tak ada harganya di dalam agama kita. Khutbah ini bukan keras, tapi menunjukkan sikap marwah muslim. Marwah ya akhi, tamadun dan peradaban Islam wallahi tidak akan terbangun kecuali marwah muslim itu ada. Hari ini orang Islam menjadi kambing congek di tengah negeri muslim. Kenapa? Antum mungkin dengar seorang sahabat namanya Muhammad ibnu Muslamah. Peristiwanya adalah Nabi SAW gambarkan dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, antum bisa lihat nomor hadis 1069. Tokoh Yahudi namanya Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf, tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi ini sangat memusuhi Nabi. Siapa saja yang mau menggubah syair, menulis syair memburukkan Muhammad dan Allah, dibayar. Siapa saja penyanyi, penari yang mau menari dan melecehkan Muhammad, dibayar. Siapa saja yang mau meracuni, menyantet, membunuh, membentuk pasukan, dibayar oleh tokoh Yahudi ini. Subhanallah. Ka'ab bin Ashraf. Kemudian Nabi berkata, Nabi umumkan, Nabi iklankan di masjid, "Wahai sahabatku, siapakah yang mau mengambil alih Ka'ab bin Ashraf?" Berdiri sahabat Muhammad ibn Muslamah. "Ya Rasulullah, apakah kau perkenankan aku tumpahkan darahnya?" "Benar," kata Nabi SAW, dan merumuskan strategi sampai terbunuhnya tokoh Yahudi. Saudaraku, mari kita lihat. Begitu aja. Ada setumpuk riwayat hadis yang diungkapkan dalam Bukhari. Dalam Sunan Abu Daud, Nasai menggambarkan ketika kaum muslimin diluluh lantakkan oleh pasukan Hulagukan di kota Baghdad. 40.000 pasukan Hulagukan meluluh lantakkan peradaban muslim, membakar semua literatur Islam. Dan ketika itu rajanya Hulagu menikahi salah satu perempuan Nasrani
Dan kemudian kena menikah dengan perempuan Nasrani, membenarkan para pendeta Nasrani untuk berdakwah dengan pasukan Hulagukan. Dari 40.000 ada yang jadi Kristen. Sampai satu ketika Nabi pasukan Hulagukan diberikan kesempatan kepada pendeta untuk berhujah, menyampaikan. Hulagukan memberikan kesempatan agar para pendeta mendakwahkan Kristen kepada pasukan Hulagukan 40.000. Tapi pendeta itu tidak mendakwahkan Kristen. Pendeta itu lalu bercerita tentang keburukan-keburukan Nabi SAW, bahwa Muhammad itu dan ini, terus sampai anjing-anjing mereka punya pasukan anjing mereka itu memberontak, terlepas dari kekangannya lalu menggigit pendeta itu. Susah para tentara membuka, dan kemudian para tentara Hulagukan berkata, "Wahai pendeta, anjing ini mengamuk karena engkau telah menghina-hina Muhammad." Apa jawab pendeta? Tidak, anjing ini sejatinya baik, kata pendeta. Dia tidak mengamuk karena aku menghina Muhammad, bukan. Dia karena ketakutan, aku menunjuk-nunjuk, dikiranya aku memukul. Terus melanjutkan hujahnya, pidatonya, terus menghina Rasulullah sampai kekangan yang kedua terlepas, lalu menancap mulut anjing di leher pendeta itu dan mati seketika. Ketika itu semua 40.000 tentara Hulagukan terperangah dan mereka semuanya masuk Islam. Saudaraku, kalaulah anjing mendengar orang yang menghina Rasulullah begitu, kita tidak tahu kalimat apakah yang harus kita sampaikan untuk membela Allah dan agamanya. Saudaraku, kalau antum berharap dengan ulil amri, pemimpin antum hari ini, wallahi tidaklah lahirnya peradaban itu dari pemimpin. Demi Allah, kata Allah dan Rasulnya, negeri itu tidak akan aman, tidak akan sampai kepada kemahrifah Lojnawi, sampai kepada negeri yang baldatun thayyibun, tidaklah karena pemimpinnya. Wallahi, kata Allah dan Rasulnya, tidaklah karena pemimpinnya. Tidak karena pemimpinnya, ya akhi. Bukankah antum hafal ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lihatlah kalimatnya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum itu hatta yughayyiru ma biqaumin, sampai kaum itu merubahnya. Ayat ini biqaumin. Kenapa tidak Allah tukar? Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi hukamaihim. Kenapa tak dibuat nasib satu kaum akan dirubah ketika engkau tukar pemimpinmu? Kenapa tidak ditukar? Akhi, hebatnya pemimpin antum karena orang soleh memilihnya. Buruknya pemimpin antum karena orang buruk memilihnya. Oleh karena itu, perkara yang paling baik dan benar hari ini adalah memperbaiki diri kita dan rakyat kita. Jangan berharap dengan wakil antum. Maaf. Bagi antum yang berada duduk di parlemen, maaf. Setelah kami pilih dan setelah menang tanggal 9 ini, jangan lagi berharap pada manusia. Bohong. Karena pasti dia akan bayar hutang. Pasti akan mulai bayar jasa. Pasti. Memang itu hukumnya. Itu hukumnya, ya akhi. Ikut hukumnya. Perbaikilah rakyat. Berharaplah pada orang yang turun naik masjid, turun naik mimbar, karena dia selalu mengatakan, wahai kaum muslimin, jagalah diri antum dari kesyirikan, jagalah diri antum dari kemaksiatan, jagalah anak cucu antum agar menjadi orang-orang soleh, jagalah negeri antum dengan amal soleh antum, jagalah diri antum dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Siapa yang berteriak? Para asatis antum. Kalau ada sekelompok orang melakukan kesyirikan, raja kita tak akan sanggup. Saudaraku, Allah ingatkan ini dalam ayat yang lazim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Negeri itu akan aman, itu apa syaratnya? Amanu wattaqau.
Syaratnya beriman dan bertakwa. Siapa yang harus beriman bertakwa? Rakyatnya. Maka la fatahna alaihim barakah. Allah bukakan keberkahan. La fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Jangan banyak berharap dengan keadaan sekarang. Solusi yang agama kita ajarkan, perbaiki diri. Pastikan antum berada pada manhaj yang benar, pada cara beragama yang benar. Pastikan antum mempelajari agama Allah yang benar. Pastikan anak-anak antum menjadi anak-anak yang soleh. Itu investasi antum. Suksesnya antum menjadi seorang ayah, suksesnya anak menjadi seorang ayah ketika melahirkan para hufaz, penghafal Al-Quran. Itu investasi, akhi. Sisanya tidak. Wallahi tidak. Demi Allah, akhi, banyaknya sedekah, banyaknya amal. 20 kali antum naik haji, 200 kali antum umroh, belum kena banyak pamrih, banyak riaknya. Tapi kalau ada satu cucu anak antum adalah orang soleh, inilah kesempatan antum terbuka lebar. Jadikan sisa umur yang Allah berikan jadi sisa umur yang bermanfaat. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di padang mahsyar dalam barisan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dan para penuntut ilmu Allah. Demi Allah, khutbah ini akan antum dengar sekali lagi nanti di padang mahsyar, di yaumil ba'ats. Setiap kalimat yang saya sampaikan akan dihisab. Dan insya Allah dalil yang akan disampaikan adalah wadih. Antum akan dengar sekali lagi. Dan insya Allah majelis ini akan menjadi majelis yang Allah berkahi ketika antum berniat memperbaiki rakyat kita. Perbaiki rakyat kita. Gak usah perbaiki pemimpinnya, karena bukan kapasitas antum. Perbaiki rakyat kita, perbaiki rumah tangga kita, lingkungan kita, maka insya Allah akan melahirkan masyarakat madani. Ambil iktibar, jadikan renungan, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usini bitaqwallah fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, PR yang paling panjang yang harus kita lakukan adalah menggunakan sisa umur kita. Sisa umur ana dan antum. Benarkah kita akan Allah wafatkan husnul khotimah? Atau na'udzubillah Allah wafatkan kita su'ul khotimah, buruk. Yang kedua, akhi, wafat kita, akhir hidup kita berhubungan kait dengan kebiasaan kita. Kalau antum punya kebiasaan malam keluar keluyuran gak tentu-tentu, hanya habiskan waktu untuk sekedar di meja domino, maka Allah akan kirim sakit stroke, koma, lalu mati. Penyebabnya begadang malam. Kenapa? Hipertensi. Matinya karena bergadang. Tapi kalau habiskan usia antum dalam majelis ilmu, ada kajian ilmu, majelis sunnah, antum datangi, antum siapkan energi, siapkan waktu, maka Allah akan berikan hidayah. Ini ndak ngaji di sisa waktu, pergi pengajian di sisa waktu, la ilaha illallah. Nantilah kalau sudah pulang kerja, maka tidak ada hidayah, akhi. Banyak orang yang beragama tapi sungguh dia tidak akan dapat nikmatnya dalam beragama. Persiapkan diri betul-betul, pelajarilah agama Allah. Saya ulangi lagi, pelajarilah agama Allah dengan benar dan baik. Berhenti menghujat, berhenti mencela di medsos. Ingat ya, hanya sekedar jempol saja, wallahi antum akan dihisab. Jangan bicara kalau antum tak punya ilmu padanya. Yang ketiga, mintalah kepada Allah agar Allah bukakan pintu hidayah, agar agama yang benar itu kita pahami.
Yang keempat, akhi, musibah. Saya ulangi, musibah besar bagi seorang muslim itu bukan ketika mati kena wabah, kena bencana alam, enggak. Musibah besar bagi muslim adalah ketika seorang muslim tidak paham agama. Islam tak paham agama, itu musibah besar. Kenapa? Karena dapat membawa sesat, syirik, dan pasti masuk neraka. Oleh karena itu, maka pelajari agama Allah. Mana yang ibadah mahdoh, mana yang ghairu mahdoh, mana yang tak boleh dibuat-buat, mana yang boleh dibuat-buat. Yang kelima, akhi, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah telah berikan hidayah, petunjuk, satu pun tidak akan pernah ada manusia yang menyesatkan. Wa may yudlilhu, dan barang siapa yang Allah sesatkan, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapapun yang mengajak dengan nasihat apapun, dia tetap berada kepada kesesatan. Semoga bermanfaat. Sebelum waktu yang Allah telah berikan itu tertutup, Allah jelaskan dalam surah As-Shu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun. Sebelum datang satu hari tidak bermanfaat malun, harta, kekuasaan, popularitas yang kita miliki tidak bermanfaat. Malun wala banun, dan anak-anak itu tak bermanfaat. Sebelum waktu itu tiba, ini kesempatan di sisa umur kita. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Rasulnya, semuanya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rahman ya Qadil hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana anzilna nikmah wal barakah wal hidayah wa salamah wal hidayah wa salamah wa barakah fi hadzal jamaah. Allahumma ja'alna islamal muslimin. Allahumma aizatul islam al muslimin. Allahumma aizatul islam al muslimin. Allahumma ansurna al mujahidin fil Palestin wa fi Iraq wa fi Rahna wa fi Mur wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma ja'alna baladina Indonesia aminan wa mutmainnan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma na'udzubika min saril bala wal waba wal fahsa wal fitan wal ma'asi. Allahumma na'udzubika min fitnatin nas wa min fitnati sultanan zaliman wa min fitnati dajjal fi yaumil qiyamah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunan lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil